want you involved. I know when... Woi, para kaum rebahan yang budiman, dan para pejuang cicilan di seluruh alam semesta, balik lagi sama gue di channel paling terpercaya buat urusan gibah and film, Alur Loka. Channel yang bakal ngebawa kalian masuk ke alur cerita film, sampai ke bagian dalam-dalamnya. Iya, sedalam itu. Sedalam utang pinjol lo, mungkin. Oke, hari ini kita bakal ngebahas film yang udah bikin heboh satu planet, film yang bikin kita sadar, ternyata ada yang nasibnya lebih apes dari kita, pas lagi tanggal tua. Yap, kita bakal ngebongkar Superman 2025. Tapi buang jauh-jauh bayangan lo soal Superman yang senyum manis sambil benerin genteng bocor. Lupain, Superman di sini dari menit pertama aja udah dibikin kayak keset selamat datang. Ditampar bolak-balik sama kenyataan. Jadi, kalau lo pikir nonton ini bakal adem ayem, lo salah besar. Siapin mental, siapin cemilan, dan siapin kata-kata makian terbaik lo. Karena perjalanan si Abang Supes kali ini lebih berliku dari jalanan puncak pas weekend. Udah siap? Nggak usah banyak bacot lagi. Kita langsung gaskeun ke alur ceritanya. Cekidot! Film dibuka dengan pemandangan yang bikin tegang sekaligus bangga. Superman, si mas-mas bule terbang, dengan gagahnya berhasil menghentikan invasi militer negara Boravia ke negara tetangganya yang melas, Jarhanpur. Ibaratnya, dia jadi satpam antar negara gitu. Tapi ya namanya juga ikut campur urusan orang. Aksinya ini langsung viral dan bikin dunia terbelah jadi dua kubu. Tim pro Supes versus tim yang bilang, "Dih, sok pahlawan lu." Nggak lama setelah drama internasional itu, muncullah sesosok pria kekar berotot dari Boravia yang dijuluki Palu Boravia. Namanya sih serem, tapi kelakuannya lebih mirip preman pasar yang lagi nagih utang. Dia datang ke Metropolis, langsung nyamperin Superman dan tanpa basa-basi ngajak gelut. Katanya sih balas dendam. Disinilah untuk pertama kalinya kita lihat Superman yang biasanya overpowered itu keok, benar-benar digebukin sampai bonyok. Muka gantengnya yang biasa jadi wallpaper HP para cewek, kini jadi nggak simetris lagi, terkapar tak berdaya kayak anak kos di tanggal tua. Superman cuma bisa bersiul lirih, memanggil anjing kesayangannya, Krypto. Si guguk super ini pun datang dengan sigap, nggak pakai drama. "Guk, majikanku kok letoy begini?" Mungkin begitu, pikirnya. Krypto langsung ngegendong, atau lebih tepatnya, nyeret tuannya yang pingsan kembali ke markas rahasianya. Lokasinya di kutub utara yang dinginnya ngalahin sikap calon mertua, sebuah benteng megah bernama Fortress of Solitude. Superman! Di dalam markas canggih itu, Superman dirawat sama robot. Robot asistennya yang setia. Sambil setengah sadar, dia melihat pesan hologram dari almarhum bapak dan ibunya di planet Krypton. Sayangnya, pesannya putus-putus. Mungkin karena sinyal di kutub jelek. Intinya sih, mereka pengen Superman jadi pelindung umat manusia. Bukan cuma jadi pajangan ganteng. Setelah diobati pakai terapi sinar matahari kuning, ibaratnya di-charge kayak HP Superman, langsung pulih 100%. Tenaganya balik lagi, ototnya kenceng lagi, dan siap untuk ronde kedua. Only 83% restored to health. You must rest. Tanpa buang waktu, dia langsung tancap gas terbang balik ke Metropolis. Ternyata, kota itu masih diobrak-abrik sama si Palu Boravia. Yang ngamuknya nggak kelar-kelar. Dia marah besar karena Superman seenaknya gagalin rencana negaranya. Tapi, plot twistnya adalah si Palu ini ternyata cuman wayang. Dalangnya adalah Lex Luthor, seorang sultan botak dari Amerika. Miliarder teknologi yang liciknya ngalahin akal bulus politisi pas kampanye. Begitu Superman mendarat, pertarungan jilid 2 pun tak terhindarkan. Tapi kali ini lebih parah. Lex, yang mengendalikan si Palu dari kejauhan, udah mempelajari semua gerakan Superman selama bertahun-tahun. Obsesinya pada Superman lebih besar dari cicilan KPR. Alhasil,
Setiap pukulan dan jurus Superman bisa dibaca dengan mudah. Superman ditepak-tepok kayak nyamuk demam berdarah. Kenapa Lex sebenci itu sama Superman? Nanti juga kita tahu. Sementara Superman lagi sibuk digebukin. Di belahan bumi lain, anak buah kepercayaan Lex yang bernama The Engineer berhasil menemukan lokasi Fortress of Solitude. Gawat, markas rahasia. Sudah nggak rahasia lagi. Di tengah kekacauan metropolis, seorang warga sipil bernama Malik dengan beraninya menolong Superman yang terkapar. Melihat itu, si Palu Boravia malah cabut, masuk ke sebuah portal misterius yang membawanya ke markas LexCorp. Disinilah identitas aslinya terungkap. Dia bukan sekadar Palu, tapi sesosok makhluk bernama Ultraman, yang tubuhnya terbuat dari nanoteknologi canggih buatan Lex. Badannya bisa berubah jadi senjata apa saja. Dari palu godam sampai wajan teflon, serbaguna banget. Oke, kita tinggalkan sejenak adegan baku hantam yang bikin pegel Lino. Kamera sekarang pindah fokus. Kita diperlihatkan Superman dalam mode incognito, berubah jadi mas-mas culun berkacamata tebal, bernama Clark Kent. Profesinya, jurnalis di koran hits semetropolis, Daily Planet, biar kelihatan normal. Padahal dalemannya kaos biru sama sempak merah. Di kantor, dia punya rekan kerja yang statusnya ITS complicated. Namanya Lois Lane. Dia ini cewek pinter, satset. Dan yang paling penting, dia satu-satunya orang di kantor yang tahu kalau teman mejanya yang suka kelihatan canggung. Itu kalau malam suka terbang-terbang, nyelamatin kucing di pohon. Yaps, Lois ini pacarnya Clark, pemegang rahasia negara. Lagi asyik ngedit berita, TV di kantor tiba-tiba nayangin konferensi pers. Siapa yang muncul? Presiden Boravia, yang kita sebut saja namanya Pak Samidi. Dengan muka penuh amarah, kayak emak-emak kehilangan Tupperware, dia mengutuk keras tindakan Superman. Katanya, Superman udah ngerusak hubungan baik antara Amerika dan Boravia. Ini pahlawan apa? Tukang ikut campur urusan dapur orang lain, teriaknya di TV. Di tempat lain, di Pentagon yang megah, si Sultan Botak Lex Luthor lagi presentasi di depan Dewan Pemenang Nobel. Dewan PBB maksudnya. Dengan gaya meyakinkan ala salesman panci, dia nunjukin data-data kalau Superman itu berbahaya. Tindakannya merugikan Boravia. Sekutu kita, pahlawan ini harus segera diruqyah. Disingkirkan, katanya. Untungnya, Dewan PBB nggak langsung percaya sama omongan botak licin itu. Mana buktinya, bro? Nggak ada bukti hoax, kata mereka. Malamnya, Lois pulang ke apartemennya dan dikejutkan oleh kehadiran Clark yang lagi manyun. Singkat cerita, setelah dirayu-rayu maut, Clark akhirnya setuju diwawancara eksklusif oleh Lois sebagai Superman. Dalam wawancara itu, Superman ngejelasin kalau niatnya tulus, cuma mau nolongin rakyat tertindas. Bukannya jadi sesi curhat romantis. Mereka malah debat kusir. Lois, sebagai perwakilan netizen julid, bilang tindakan Superman itu ilegal karena nggak ada izin dari pemerintah. Kamu tuh main hakim sendiri, Mas, kata Lois. Clark yang merasa niat baiknya disalahin langsung ngambek. Percuma debat sama cewek, dia yang salah. Ujung-ujungnya, kita juga yang minta maaf, gumamnya sambil terbang pergi. Keesokan harinya, di saat Clark lagi galau, timnya Lex yang dipimpin The Engineer berhasil menyusup ke Fortress of Solitude. Mereka nggak cuma ngerusak robot-robot asisten yang unyu, tapi mereka juga melakukan kejahatan paling keji. Menculik Krypto, si anjing kesayangan Superman. Kurang ajar banget, anjing aja diculik. Nggak cuma itu, The Engineer juga berhasil meretas sistem komputer di sana dan menemukan pesan hologram dari orang tua Superman. Pesan yang isinya, ya, kita tahu ini bakal jadi masalah. Distraction. Ketchup. From his parents. Ketchup. Sementara itu, di Metropolis, Superman lagi sibuk ngelawan monster raksasa yang sengaja dilepas Lex buat pengalihan isu. Untungnya, dia nggak sendiri. Dia dibantu sama Justice Gang, trio pahlawan pelindung kota yang isinya ada Guy Gardner, si Green Lantern yang sombongnya minta ampun, dan Mr. Terrific si paling jenius. Bareng-bareng, mereka akhirnya bisa ngalahin monster itu.
Tapi pas lagi selebrasi, kabar buruk datang. Pesan dari orang tuanya yang diretas tadi disebar ke seluruh media. Tapi isinya udah diedit sama Lex. Pesan yang tadinya soal harapan diubah jadi seolah-olah orang tuanya ngirim Superman ke bumi buat menjajah dan menguasai dunia. Seketika, citra Superman anjlok lebih cepat dari harga saham pas krisis. Masyarakat yang tadinya muji-muji, sekarang malah benci. Bahkan teman-teman di Justice Gang ikut termakan hasutan. Wah, jangan-jangan bener nih, si bule mau jadi diktator, pikir mereka. Superman yang sadar markasnya dibobol langsung terbang ke sana dengan emosi membara. Sampai di sana, hatinya hancur. Markas berantakan, robot-robot jadi rongsokan, dan kripto hilang. Friend. Crypto! Dengan amarah di ubun-ubun, dia langsung terbang ke markas Lex dan ngelabrak si botak itu. Aksinya ini, tentu saja, direkam diam-diam sama asisten pribadi Lex, si Mbak F. Videonya langsung disebar, boom, viral lagi. Citra Superman makin hancur, dianggap kayak selebgram yang doyan bikin drama dan ngelabrak orang. Hancur lebur, Superman kembali ke apartemennya. Disinilah Lois menunjukkan kelasnya sebagai pacar idaman. Dia menenangkan Clark, ngingetin kalau dia pada dasarnya cuma manusia biasa yang kebetulan dapet cheat kekuatan super. Berkat Lois, Superman kembali yakin kalau pesan orang tuanya bukan soal penjajahan, tapi soal perdamaian. Besoknya, dengan berat hati, Superman menyerahkan diri ke pemerintah. Tujuannya cuma satu, negosiasi buat nyelamatin kripto, tapi apa yang terjadi? Pemerintah malah menyerahkan Superman ke Lex Luthor untuk diinterogasi. Ibaratnya, mau laporin maling malah diserahin ke bosnya maling. Superman lalu dibawa ke sebuah tempat antah berantah bernama Pocket Universe, sebuah dimensi pribadi ciptaan LexCorp. Di sana, Lex sudah menunggu dengan senyum paling iblis. Di sampingnya, berdiri seorang metahuman bernama Rex alias Metamorpho. Kemampuannya, dia bisa mengubah tubuhnya jadi elemen apa saja, termasuk Kryptonite, satu-satunya kelemahan fatal Superman. Di dalam dimensi ciptaan musuh bebuyutannya, berhadapan dengan orang yang bisa menciptakan alerginya sesuka hati, babak penyiksaan Superman pun dimulai. Sementara si Mas Bule lagi disiksa di dimensi lain. Di bumi, Lois Lane gak tinggal diam. Jiwa detektif part-time-nya bergejolak. Dia mulai curiga dengan kerjasama antara Lex dan Pak Samidi. Setelah ngubek-ngubek data, dia nemuin bukti kalau Lex jual senjata ke Boravia dengan harga yang di markup. Gila-gilaan. Lebih parah dari harga tiket konser K-pop. Dari situ, Lois 100% yakin pacarnya dijebak. Gak lama kemudian, sohibnya Lois, si fotografer culun Jimmy Olsen, dapat info dari narasumber misterius. Katanya, Superman sekarang ada di Pocket Universe. Malamnya, Jimmy ketemuan sama si informan, yang ternyata adalah Mbak F, asistennya Lex, yang ternyata naksir berat sama Jimmy. Dasar bucin. Mbak F bersedia jadi mata-mata dan ngebantu. Tapi ada syaratnya. Jimmy harus mau kencan sama dia. Demi sohib dan pahlawan Metropolis, Jimmy pun dengan berat hati dan sedikit berharap mengiyakan. Siapa tahu kan? Kita kembali ke Pocket Universe. Superman lagi tersiksa parah karena radiasi Kryptonite buatan Rex Metamorpho. Badannya lemes, kayak kerupuk kena air. Dalam kondisi tak berdaya itu, dia dikurung di sebuah kotak kaca bareng metahuman lain yang jadi kelinci percobaan Lex dengan sisa tenaga. Superman coba ngebujuk Rex. Bantu aku kabur, aku bisa selamatin anakmu dan anjingku. Krypto, bisiknya. Tapi Rex, yang anaknya juga disandera Lex, nolak mentah-mentah. Diam aja, jangan bikin masalah tambah runyam, katanya dingin. Di belahan dunia lain, Lois nekat datengin markas Justice Gang buat minta bantuan. Tapi ya gitu, anggota geng lainnya masih pada ogah-ogahan, kayak disuruh kerja bakti pas hari Minggu. Tapi di sini, Mr. Terrific, si paling jenius, menemukan sesuatu. Dia ternyata udah iseng masang chip pelacak super kecil di badan Superman. Dasar iseng. Dari situ, dia bisa ngelacak lokasi terakhir Superman, yaitu di salah satu tenda militer milik Lex. Mr. Terrific yang tadinya cuek bebek, langsung tertarik. Bukan karena mau nolongin Superman, tapi karena dia penasaran setengah mati sama teknologi Pocket Universe. Wah, alat apaan nih? Kok bisa bikin dimensi sendiri? Harus dioprek, pikirnya. Akhirnya,
Dia setuju bantu. Mereka berdua langsung naik pesawat canggih milik Terrific buat nyari lokasi Superman. But you couldn't get a faster garage door. Sementara itu, di Pocket Universe, Lex mau menginterogasi Superman yang lagi lemah. Biar lebih dramatis, dia bawa serta Malik, warga sipil yang dulu nolongin Superman. Kasih tahu asal-usulmu, atau orang ini mati, ancam Lex. Superman tetap diam membisu. Tanpa basa-basi, Dor! Lex langsung menghabisi Malik di tempat. Melihat kekejaman itu, hati nurani Rex yang selama ini beku kayak es batu di kutub utara, akhirnya retak. Dia sadar. Lex itu iblis berwujud manusia. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghilangkan kryptonite dari tangannya dan berbisik ke Superman. Tolong selamatkan anakku. Rex kemudian menciptakan matahari mini, khusus buat nge-charge Superman. Dalam sekejap, Superman langsung segar bugar, tenaganya pulih, dan dia langsung beraksi, menyelamatkan anak Rex, dan tentu saja, anjing kesayangannya, Krypto. Di sisi lain, Lois dan Mr. Terrific akhirnya sampai di barak militer dan langsung disambut sama pasukannya Lex. Jangan remehkan mas-mas jenius berkumis. Sekali gebrak, pasukan Lex langsung rontok semua. Isn't that one of those just you one last chance to stop? I was just thinking about them as I'm lying in bed, a pretty good time with you. Mr. Terrific kemudian memeriksa portal ke Pocket Universe dan kaget. Alat ini ternyata sangat tidak stabil dan bisa bikin bumi retak kalau ada kerusakan. Singkat cerita, Mr. Terrific berhasil meretas portal itu dan membawa Lois masuk. Di dalam, dia langsung ngerilis drone-drone canggihnya buat nyari Superman. Di saat yang sama, Superman yang sudah berhasil mengamankan anak Rex dan Krypto tiba-tiba diserang. Anak Rex diculik robot dan dijatuhkan dari ketinggian ke arah sungai deras yang mengarah ke sebuah black hole mini. Superman langsung terjun, berusaha melindungi si anak sambil terus melawan anak buah Lex. Dia kemudian memanggil Krypto untuk membantu. Tepat pada waktunya, Rex juga datang dan menyelamatkan mereka semua dari sedotan lubang hitam. Stop it! Crypto! Help us! Joey! Setelah berhasil keluar, drone milik Mr. Terrific akhirnya menemukan mereka. Superman langsung mengikuti drone itu menuju portal yang sudah mulai menutup. Dengan adegan slow motion yang keren, mereka berlima berhasil lompat keluar tepat sesaat sebelum portal itu ketutup rapat. Fiuh, nyaris. Karena masih terluka efek kryptonite, Superman butuh bed rest beberapa hari. Lois pun membawanya pulang ke tempat paling aman di dunia, rumah orang tuanya di Smallville. Sementara itu, Mr. Terrific tetap tinggal untuk menjaga portal. Lex yang tahu mangsa utamanya kabur, marah besar. Dia melampiaskannya ke Mbak F yang dianggapnya tidak berguna. Karena sakit hati, Mbak F langsung nelpon Jimmy. Aku kirim bukti buat hancurin Lex, katanya. Tapi yang dikirim ke Jimmy malah foto-foto selfie Mbak F dengan berbagai pose. Alay banget. Di rumah Ken, Lois nerima pesan dari Jimmy soal foto-foto aneh itu. Tapi sebagai cewek cerdas, Lois menyadari sesuatu. Ternyata di balik foto narsis itu, ada informasi penting yang nyempil, yang bisa jadi kunci untuk menjatuhkan Lex Luthor selamanya. Ditambah lagi, metadata dari foto itu ngasih tahu lokasi persis server rahasia Lex. Ternyata kenarsisan bisa menyelamatkan dunia juga. Sementara itu, Lex yang marah karena Superman berhasil kabur, kini melampiaskannya ke Mbak F. Dia dipenjara di Pocket Universe yang dingin dan sepi. Nggak cukup, Lex memutuskan untuk main gila. Dia sengaja mau ngebuka lagi portalnya dan membuat keretakan dimensi makin parah. Tujuannya, memancing Superman keluar dari persembunyiannya. Sistem portal kini sepenuhnya dikendalikan oleh Lex, bikin Mr. Terrific yang jaga di sana nggak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Boravia kembali menyerang Jarhanpur. Seluruh dunia berharap Superman turun tangan. Di rumahnya, di Smallville, Clark yang lagi enak-enak deep talk soal hidup sama ayah angkatnya, melihat berita itu dan bersiap berangkat. Namun, belum sempat ganti baju, sebuah drone dari Mr. Terrific datang. Bos, gawat! Keretakan dimensi akibat Pocket Universe udah makin gede, dan sekarang
ngarah ke Metropolis. Bumi bisa kebelah dua kayak alpukat, teriaknya lewat speaker. Dihadapkan pada dua pilihan sulit, Superman terpaksa memilih yang lebih genting. Metropolis harus diselamatkan dulu. Sementara itu, Jimmy dan Lois langsung tancap gas, berbekal bukti selfie. Mereka menyusun rencana untuk membongkar semua kebusukan Lex dan Boravia ke publik. Why the hell would Lex want half a desert? Di Metropolis, kekacauan total terjadi. Gedung-gedung mulai runtuh, seolah terbuat dari biskuit yang dicelupin teh panas. Tim Lex yang melihat situasi makin gak terkendali, langsung membawa markas terbang mereka mengudara untuk kabur. With Moravian dictator Vasil Gurkos. Superman pun tiba. Sibuk terbang ke sana kemari, menyelamatkan warga. Misinya adalah mencari kode untuk menutup celah dimensi di markas Luthor Corp. Tapi tiba-tiba, bam! Mr. Terrific yang lagi berusaha membantu dari jauh, diserang mendadak oleh The Engineer dan Ultraman. Dia langsung lumpuh. Superman kini sendirian. The Engineer menggunakan kekuatannya, menyelimuti Superman dengan cairan hitam lengket yang membuatnya nggak bisa bergerak. Bahkan nggak bisa napas. Dia terkunci total. Setelah Superman dilumpuhkan, Lex dengan sombongnya memerintahkan Pak Samidi untuk memulai serangan besar-besaran ke Jarhanpur. Dunia diambang kehancuran. Tapi, Superman belum menyerah. Dalam kondisi badan terkunci dan sesak napas, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bangkit, lalu terbang melesat keluar angkasa. Tindakan nekat ini sontak memancing The Engineer dan Ultraman untuk mengejarnya. Di luar angkasa yang hampa, pertarungan jadi lebih adil. Superman berhasil mengalahkan keduanya dengan membanting mereka kembali ke bumi dengan keras. Meskipun terluka, dia berhasil melepaskan diri dari cairan hitam yang menyiksanya. The Engineer sekarat, tapi Ultraman ternyata masih hidup. Disinilah Lex akhirnya membuka kartu asnya lewat komunikasi publik. Dia mengungkapkan bahwa Ultraman adalah kloningan Superman yang dibuat dari sehelai rambut Superman yang berhasil dia curi. Ultraman punya kekuatan setara, bahkan bisa mengakses Fortress of Solitude karena punya DNA yang sama. Pantesan dari awal mereka bisa masuk dengan mudah. Kalian memuja dia hanya karena dia kuat, teriak Lex ke seluruh dunia. Sementara aku, dengan kecerdasanku, yang seharusnya memimpin dunia, malah tidak dihargai. Curhat si botak. Superman kini terpojok. Dia harus melawan bayangannya sendiri, sementara di belahan dunia lain, Jarhanpur sedang luluh lantak. Tapi saat pasukan Boravia mulai menyerang, bala bantuan tak terduga datang. Green Lantern Guy Gardner dan Rex Metamorpho tiba-tiba muncul, membantu rakyat Jarhanpur. Di sisi lain, Pak Samidi yang berusaha kabur, langsung dicegat oleh Hawkgirl dan dihabisi di tempat. Mampus. Kill me! You are too delicate! Di saat yang bersamaan, Jimmy dan Lois berhasil membocorkan semua bukti kejahatan Lex ke media. Seluruh dunia kini tahu kebenarannya. Kembali ke pertarungan. Superman sadar, dia nggak bisa menang adu jotos lawan kloningannya. Dia pun sadar kalau Lex menggunakan drone kecil untuk memantau dan memberi perintah pada Ultraman. Dengan siulan khasnya, dia memanggil Krypto. Tell him what to do. Si guguk super langsung beraksi, menghancurkan semua drone itu seperti lagi ngejar frisbee. Begitu drone hancur, Ultraman jadi linglung. Meskipun kloningan, otaknya nggak secerdas Superman yang asli. Tak lama, pasukan robot Lex datang, tapi dengan mudah dihancurkan oleh Superman. Ultraman yang belum mau kalah, menantang Superman dalam duel sengit terakhir di bawah bayang-bayang black hole dari keretakan dimensi. Dengan kekuatan dan kecerdikannya, Superman berhasil mengalahkan Ultraman. Dia lalu terbang ke markas Lex Corp yang berusaha kabur lewat portal. Superman menghentikan mereka dan mencoba menyadarkan Lex, tapi Lex tetap keras kepala. Hingga tiba-tiba, di sisi lain, Mr. Terrific berhasil pulih dan dengan susah payah menutup kembali keretakan dimensi, menyelamatkan bumi dari kehancuran. Kejahatan Lex Luthor kini terbongkar sepenuhnya. Dunia mengecamnya, dan dia langsung ditangkap.
siap memakai baju oranye. Superman akhirnya kembali diakui sebagai pahlawan sejati. Rakyat Jarhanpur merayakan kemenangan mereka. Rex si Metamorpho diajak Green Lantern buat gabung ke Justice Gang, dan semua tahanan di Pocket Universe, termasuk Mbak F, dibebaskan. Superman merayakan kemenangannya dengan cara terbaik, bertemu Lois. Mereka terbang bersama di angkasa, lalu adu cungu romantis di bawah sinar bulan. Para rekan kerjanya di Daily Planet akhirnya tahu kalau Lois pacaran dengan Superman. Bikin mereka semua melongo. Setelah semua peristiwa besar itu, keadaan kembali normal. Robot-robot di Fortress of Solitude diperbaiki. Lalu suatu hari, Superman kedatangan tamu tak diundang. Ternyata saudarinya dari Krypton, Supergirl, dan dia datang untuk menjemput anjingnya, Krypto, untuk pulang bersamanya. Film pun tamat, meninggalkan kita dengan pertanyaan. Lah, jadi Krypto anjingnya siapa? Kita tunggu kelanjutannya. On a planet. Superman, would you like to see the Akhirnya kelar juga anjir. Maraton kita ngebongkar film Superman dari awal sampai akhir. Gila, ini film udah kayak naik KRL di jam pulang kerja. Desek-desekan emosi. Dari yang awalnya lihat si Supes jadi samsak hidup, sampai akhirnya dia ngasih bogem mentah ke si botak licin. Film ini ngajarin kita satu hal penting guys. Sehebat-hebatnya loh, sekuat-kuatnya loh, kalau lagi galau, obatnya cuma satu. Curhat ke mak. Dan kalau punya anjing, jangan lupa dikasih makan. Siapa tahu bisa nyelamatin dunia kan? Oke, misi gue buat nge-spill udah selesai. Sekarang, giliran kalian yang kerja. Gue mau tahu nih, menurut kalian, siapa MVP alias pemain terbaik di film ini? Tim Superman, si anak mami yang kalau udah serius bikin musuh auto pensiun. Tim Lois Lane, si ratu gosip akurat, yang satu artikelnya bisa bikin orang kaya jadi miskin? Atau tim Krypto, si anjing paling setia yang ternyata cuma barang titipan? Tulis jagoan kalian di kolom komen di bawah. Kita adu mekanik di sana. Gak komen, berarti dukung Lex Luthor. Dan kalau bacotan gue dari babak 1 sampai 3 ini udah nemenin kalian pas lagi makan Indomie, pas lagi di toilet, atau pas lagi gabut, nungguin balasan chat dari dia yang gak kunjung datang, pencet tombol like-nya dong. Jangan pelit, jempol itu gratis, gak kena PPN. Anggap aja itu ongkos parkir buat mampir di channel ini. Dan yang paling krusial, yang paling hakiki, tombol merah bertuliskan subscribe itu jangan dianggurin coy. Itu bukan pajangan. Pencet sekarang juga. Nyalain loncengnya, biar kalau gue nge-spill film lain, lo dapet notif duluan, dan bisa jadi yang paling sok tahu di tongkrongan. Biar kita bisa ngerusuh bareng lagi di film-film berikutnya. Oke deh, segitu dulu dari gue. Makasih banyak udah ngabisin kuota kalian buat nonton bacotan gue yang gak seberapa ini. Gue cabut dulu. Mau nyari tukang urut. Pegel juga teriak-teriak. Ingat pesan moral hari ini. Jangan lupa bayar cicilan. Dan jangan jadi kayak Lex Luthor. Udah botak, licik, kena mental pula. Sampai jumpa di video selanjutnya.